Assalamualaikum Bapak Ibu, saya akan mengerjakan latihan soal 3.1 tentang Kementerian Agama dan Sistem Deteksi Dini Konflik pada pelatihan deteksi dini 3. Oke, selanjutnya mengerjakan latihan. Nomor 1. Sistem peringatan dini atau Early Warning System, disingkat EWS, memiliki dua komponen utama, yaitu C. Deteksi dini dan cegah dini. Nomor 2. Salah satu bentuk deteksi dini yang dapat dilakukan dalam pencegahan konflik adalah A. Penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat. 3. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini potensi konflik adalah peningkatan jumlah kelompok-kelompok eksklusif, betul. Peningkatan intensitas konflik antar kelompok, betul. Semua jawaban benar. Peningkatan penyebaran informasi yang provokatif juga betul. Jadi jawabannya C, semua jawaban benar. Nomor 4. Dalam konteks pencegahan konflik sosial, apa yang dimaksud dengan Early Warning System atau EWS? C. Sebuah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dini potensi konflik. 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, upaya pencegahan konflik sosial meliputi hal-hal berikut kecuali. Oke, kita harus membuka undang-undang ini karena ini soalnya tidak ada yang di materi. A. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat ini, betul. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, betul. Membangun sistem peringatan dini, betul. Meredam potensi konflik juga betul. Seharusnya ini tidak ada kecuali karena betul semuanya. Kita coba jawaban C saja. Membangun sistem peringatan dini. Oke, sebelum selesai kita koreksi ulang. Nomor 1 C, 2A, 3C, 4C, 5C. Selesai ujian, yakin. Oke, lolos passing grade. Bisa diulang kalau mau 100, tapi lanjut saja. Saya akan melanjutkan latihan 3.2 tentang 5 level konflik pada pelatihan deteksi dini 3. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Pada level disagreement, konflik biasanya terjadi karena D. Perbedaan pandangan atau persepsi antara kedua belah pihak. Nomor 2. Seorang pemimpin agama menengahi konflik antara dua kelompok masyarakat yang berbeda suku bangsa. Intervensi pemimpin agama tersebut termasuk level konflik yang mana? A. Problem to solve. 3. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi disagreement kecuali bersikeras pada masing-masing pihak. Ini yang paling tepat ya, karena kecuali. Sedangkan yang B, menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak, betul. Menghindari sikap yang defensif atau menyerang, betul. Mendengarkan pandangan masing-masing pihak, betul. 3A. 4. Situasi intractable seringkali disebabkan oleh B. Kurangnya komunikasi yang efektif. 5. Pada level kontes, konflik biasanya ditandai dengan, kita cek, A. Perbedaan pandangan atau persepsi antara kedua belah pihak, ini lebih ke level disagreement. B. Adanya kekerasan fisik, lebih pada level fight atau flight. Yang konflik sudah tidak dapat diselesaikan, ini intractable situation. Jadi yang tepat adalah D. Adanya pihak yang ingin menang atau kalah. Baik, kita cek ulang. Nomor 1 D, nomor 2A, 3A, 4B, 5D. Selesai ujian. Oke, lolos passing grade salah satu, mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang tahu. Kita lanjutkan saja. Saya akan melanjutkan latihan 3.3 tentang siklus resolusi konflik. Selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Pada tahap mana siklus resolusi konflik, pihak-pihak yang berkonflik mulai merencanakan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik kembali?
upaya untuk mencegah berarti upaya pencegahan konflik atau conflict prevention. Nomor 2, pada tahap mana siklus resolusi konflik pihak-pihak yang berkonflik mulai membangun kepercayaan dan saling memahami satu sama lain? Membangun kepercayaan. B, upaya pembangunan perdamaian atau peace building. 3, pada tahap mana siklus resolusi konflik pihak-pihak yang berkonflik masih saling bermusuhan dan belum ada kesepakatan untuk berdamai? D, upaya negosiasi dan perjanjian damai atau peacemaking. Nomor 4, berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam tahap upaya penghentian kekerasan atau peacekeeping kecuali C, ya, kecuali menerjunkan aparat keamanan. Nomor 5, tujuan memahami siklus resolusi konflik adalah untuk mengetahui sampai tahapan mana konflik tersebut dan mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siklus resolusi konflik memiliki fungsi sebagai berikut. Kecuali mengetahui penyebab konflik, yang ini kecualinya, karena yang ini betul melakukan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik, menentukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Kelima A, mengetahui penyebab konflik. Selesai ujian. Saya akan mengulangi latihan pada soal 3.3 tentang siklus resolusi konflik. Ini skornya 60, semoga bisa lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, pada tahap mana siklus resolusi konflik pihak-pihak yang berkonflik mulai merencanakan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik kembali? Upaya untuk mencegah, ini D, upaya pencegahan konflik, conflict prevention. 2, pada tahap mana siklus resolusi konflik pihak-pihak yang berkonflik mulai membangun kepercayaan dan saling memahami satu sama lain? Membangun kepercayaan berarti B, upaya pembangunan perdamaian atau peace building. 3, pada tahap mana siklus resolusi konflik pihak-pihak yang berkonflik masih saling bermusuhan dan belum ada kesepakatan untuk berdamai? D, upaya negosiasi dan perjanjian damai atau peacemaking. 4, berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam tahap upaya penghentian kekerasan atau peacekeeping kecuali, kita coba D, melakukan negosiasi. 5, tujuan memahami siklus resolusi konflik adalah untuk mengetahui sampai tahapan mana konflik tersebut dan mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siklus resolusi konflik memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali A, mengetahui penyebab konflik. Baik, selesai ujian, yakin? Alhamdulillah lolos passing grade 80. Baik, kita lanjutkan saja ya. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.4 tentang dimensi dan indikator sistem deteksi dini konflik. Oke, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1, berikut adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam deteksi dini potensi konflik kecuali A, tingkat eskalasi konflik. 2, sebutkan 2 faktor yang perlu diketahui oleh penyuluh dalam mendeteksi potensi konflik di daerahnya. B, profil wilayah dan sejarah konflik. 3, berikut adalah contoh indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi konflik kecuali B, peningkatan intensitas pertemuan dan kegiatan keagamaan. Nomor 4, dalam melakukan deteksi dini potensi konflik, penyuluh perlu memahami profil wilayah atau kabupaten menjadi objek konflik. Hal ini penting untuk mengetahui
A. Penyebab konflik yang mungkin terjadi, betul. B. Pihak-pihak yang berpotensi terlibat konflik, betul. C. Potensi dampak konflik, juga betul. D. Semua jawaban benar. Nomor 4 ya, D. 5. Berdasarkan informasi yang tersedia, berikut adalah contoh deteksi dini potensi konflik yang dapat dilakukan oleh praktisi keagamaan di daerah, kecuali D. Memantau perkembangan situasi politik dan keamanan di daerah. Kita cek 1A, 2B, 3B, 4D, 6D. Selesai ujian, bismillah. Alhamdulillah lolos passing grade 80. Oke, kita lanjutkan saja ya. Saya akan melanjutkan latihan 3.5 tentang 4 skala radikalisasi. Oke, selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Manakah yang merupakan ciri-ciri awal dari radikalisasi? Ini uraian di atasnya tidak ada. Oke, ciri-ciri awal dari radikalisasi. D. Merasa dunia ini kacau dan sistem yang berlaku buruk. Nomor 2. Tahap manakah dalam radikalisasi yang ditandai dengan penggunaan kekerasan untuk mewujudkan perubahan? Menggunakan kekerasan ini B. Ekstremisme. 3. Tahap manakah dalam radikalisasi yang ditandai dengan keinginan untuk mengubah sistem secara menyeluruh tetapi belum menjalankan aksi kekerasan? Oke, belum menjalankan aksi kekerasan ini D. Radikalisme. 4. Tahap manakah dalam radikalisasi yang ditandai dengan penolakan terhadap nilai-nilai yang berbeda? Jawabannya adalah A. Militansi. Nomor 5. Pada tahap ekstremisme, seseorang A. Memilih jalan menggunakan kekerasan untuk mewujudkan perubahan. Ini betul, kekerasan. B. Selalu bersifat revolusioner, yaitu menginginkan perubahan yang cepat dalam mengganti sistem-sistem yang lama dengan sistem yang mereka yakini. Ini juga betul. C. Memberikan penekanan terhadap jalan kekerasan sebagai metode satu-satunya yang dianggap sah untuk mewujudkan perubahan. Ini juga betul. Jadi D. Semua jawaban benar. Baik, kita koreksi sebelum selesai ujian. Nomor 1 D, 2B, 3D, 4A, 5D. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.6 tentang sinyal deteksi dini konflik. Oke, selanjutnya mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penyuluh untuk meredam potensi konflik adalah A. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial, betul. B. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan, betul. C. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, juga betul. Jadi jawabannya D. Semua jawaban benar. Oh, ini hanya 2 soal saja ini ya. Nomor 2, sebuah konflik antara 2 kelompok suku di suatu daerah telah berlangsung selama bertahun-tahun. Konflik ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian material. Kedua kelompok suku tersebut memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai kepemilikan tanah di daerah tersebut. Berdasarkan teori 5 level konflik manakah yang sedang terjadi antara kedua kelompok suku tersebut? A. Intractable situation. Oke, hanya 1 menit. Selesai ujian, yakin? Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Terima kasih. Kita lanjutkan ke 3.7. Lanjut ke soal 3.7 tentang instrumen deteksi dini. Baik, ini soal terakhir. Mulai mengerjakan. Nomor 1. Di antara tahap-tahap radikalisasi, tahap yang paling sulit untuk dideteksi adalah C. Militansi. Ini paling mudah tapi paling sulit untuk dideteksi. Oke. Nomor 2. Berikut adalah contoh langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik, kecuali
meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, betul. Meningkatkan literasi media dan informasi masyarakat, juga betul. Membangun tata kelola pemerintah yang baik, juga betul. Memperkuat aparat keamanan, ini yang salah, jadi kecuali D. Baik, selesai sudah. Nomor 1C, 2D, selesai ujian. Alhamdulillah lolos passing grade. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pelatihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.